Yo, kembali lagi di channel Fokuser Anime. Kali ini kita akan kembali ngelanjutin alur cerita yang pasti nggak kalah seru dari alur cerita yang lain. Alur cerita baru, kawan-kawan. Penasaran dengan alur ceritanya? Oke, sebelum kita ngelanjutin lebih jauh, bagi teman-teman yang belum like dulu dong. Tembusin 3000 like biar kita bisa langsung lanjut besok. Oke, kita mulai alur ceritanya. Di suatu malam di negara Korea, terlihat seorang pemuda sedang kelelahan mengangkat alat misterius ke rumahnya. Pria itu bernama Jin Tae-kyung, seorang hunter rank F yang baru aja dipecat dari guild hunter karena levelnya yang terlalu rendah. BTW kita panggil aja ini MC-nya Jin ya. Banyak amat nama karakter Jin. Oke, jadi selama ini Jin menjadi tulang punggung keluarganya dengan melakukan pekerjaan di guild untuk ibunya yang butuh pengobatan serta adiknya yang masih sekolah. Tapi sejak dia dipecat dari guild dan kehilangan pendapatan, makanya dia mau jual barang-barang rongsokan. Dan sebelum itu dia mau minta pendapat seniornya yang bernama Song Jin-ho, yang kebetulan sedang berada di rumah Jin sekarang. Jin sih salah pergaulan. Seniornya si Song ini adalah beban keluarga yang bahkan 7 kali gagal masuk universitas. Dia sengaja bilang ke Jin kalau alat misterius yang dia bawa itu cuma sampah, padahal aslinya dia nggak tahu apapun. Makanya untuk menghibur Jin yang baru aja dipecat dari guild Hunter, dia malah ngajak Jin teler sepanjang malam. Ya itulah kerjaan beban keluarga seperti si Song ini. BTW sebenarnya kok bisa sih ada guild dan hunter kayak di dunia fantasi gitu? Itu semua bermula sejak 1 Januari 2015 yang lalu. Saat itu tiba-tiba terbuka portal dimensi yang memunculkan monster dunia lain ke dunia manusia. Karena itu pula, seperti alur cerita yang lainnya, beberapa manusia mendapatkan kekuatan yang bernama Awakening demi melawan para monster-monster tersebut. Setelah pertarungan panjang bertahun-tahun, akhirnya para Awakener ini mampu membunuh Great Demon King yang bernama Asmodeus. Dan itu terjadi pada tanggal 1 Januari 2020. Semua orang merayakan hari itu sebagai hari kemenangan manusia. Setelah kemenangan itu pula, para monster berhenti keluar dari portal dimensi dan era baru pun dimulai. Di era ini, para manusia hunter akan masuk ke portal dimensi milik para monster, membunuh para monster di sana demi menjual item-item khusus di pelelangan dan mendapatkan banyak uang. Kebanyakan hunter adalah awakener yang kekuatannya melampaui standar manusia tentunya. Mereka semua diberikan ranking sesuai dengan level kekuatan mereka. Di antara semua hunter, Jin adalah hunter rank F yang mendapatkan kesempatan menjadi seorang hunter karena dulunya juga ayahnya adalah seorang hunter. Jadi bisa dibilang dia bukanlah orang yang berbakat. Tapi sejak menjadi hunter bertahun-tahun yang lalu, tentu pengalaman bertarung Jin juga udah sangat banyak. Oke, kita kembali ke timeline yang sekarang. Jadi, setelah mereka berdua teler-teleran semalaman, Jin membawa pulang Song ke rumahnya. Terlihat si Song udah teler gak sadarkan diri dengan muntah di mana-mana. Setelah itu, Jin ngelihat ke arah alat misterius yang dia bawa sebelumnya yang mirip kapsul game ini. Dia menekan tombol kapsul tersebut hingga pintunya terbuka dan terlihat ada buku panduan manual yang ada di dalamnya. Dia mengambil dan membaca buku panduan itu. Di sana tertulis kalau kapsul itu adalah simulator game yang paling realistis yang dibuat pada tanggal 1 Januari 2020, persis di hari kemenangan manusia. Di sana juga tertulis kalau player yang login ke dalam simulator ini nggak akan bisa log out. Serta jika terbunuh di dalam game, player juga akan mati di dunia nyata. Ancaman yang cukup mengerikan. Mirip-mirip cerita SAU lah, cerita si Kiriton. Setelah membaca itu, Jin menganggap itu adalah hoak belaka karena kapsul ini terlihat cukup jadul. Dari tahun pembuatannya, mana mungkin hal seperti ini ada. Daripada pusing-pusing baca manual ini, Jin memilih mau tidur aja. Tapi ternyata dia nggak bisa tidur gara-gara senior bebannya itu terus ngorok dan kentut kayak kuda. Jin berpikir keras dan ngelihat ke arah kapsul. Lalu dia bilang, apa di dalam sana kedap suara ya? Dia pun memakai helm dan masuk ke dalamnya, menutup pintu kapsul. Harapan sih dia bisa tidur nyenyak di sana. Sambil membayangkan beban hidup dan tanggung jawabnya terhadap ibu dan adiknya yang makin berat, Jin malah beneran tertidur dong di dalam kapsul itu. Dan di saat itu pula kapsul tersebut mulai aktif, menanyakan registrasi player dan persetujuan untuk masuk ke dalam dunia murim. Karena Jin ketiduran, waktu pertanyaan pun habis. Kapsul itu secara otomatis membuat
kesadaran Jin dan login secara otomatis ke dalam dunia murim. Gak berselang lama, saat Jin terbangun dari tidurnya, dia sangat kaget. Hah? Kok bisa dia tertidur di atas kasur bareng seorang cewek yang cantik? Terus tempat apa pula ini? Rumah bordil kah? Aku yakin tadi aku ada di rumah setelah minum-minum bersama senior Song. Terus apa-apaan ini? Karena penasaran, Jin pun membangunkan wanita cantik yang ada di sampingnya dan nanya, "Aku lagi di mana ya?" Tapi wanita itu malah ngomong bahasa Cina kayak Sing Sause yang bikin Jin tambah kebingungan tentunya. Dalam keadaan bingung itu, tiba-tiba di hadapan Jin muncul notif yang bilang kalau dia punya pesan yang belum dibaca. Kaget parah dong ngelihat notif yang tiba-tiba muncul entah dari mana sampai dia jatuh ke lantai. Ternyata dia sedang nggak pakai baju selai pun alias bugal. Jin yang membaca notif itu kemudian bilang ke karakter murim. Lo Jin, apa-apaan semua ini? Si cewek cantik yang ada di atas kasur kebingungan dong ngelihat gelagat Jin yang kayak menekan sesuatu di udara. Apa maksudnya? Apa dia tiba-tiba jadi gila? Namun gak berselang lama muncul lagi notif yang bilang kalau paket terjemahan udah terinstal di karakter Jin. Seketika Jin pun memahami semua ucapan dari si cewek cantik di sampingnya ini. Pemahaman bahasa Cina yang tiba-tiba kemunculan notif dan dia terbangun di dunia lain jelas membuat Jin makin syok dan kebingungan apa yang sebenarnya terjadi. Setelah merenung cukup lama, barulah Jin sadar kalau sebenarnya dia sedang berada di dunia game virtual reality ini. Dia sendiri nggak ingat kok bisa dia login ke dalam game, padahal nggak pernah hidupin game ini. Nggak berselang lama, cewek cantik yang sebelumnya ternyata bernama Wolhua. Dia membawakan sup panas dan mengobrol sama Jin. Mereka berdua berbicara panjang lebar hingga tiba-tiba muncul quest tutorial yang nyuruh Jin untuk mencari informasi seputar dirinya dan membiasakan diri dengan lingkungan sekitar. Maka Jin pun to the point nanya ke Wolhua, "Apa yang kau tahu tentangku?" Wolhua langsung tertawa cekikikan karena menganggap Jin seperti cowok yang suka lupa ingatan persis seperti rumor yang beredar. Dari pembicaraan dengan Wolhua, akhirnya Jin tahu beberapa hal. Pertama, saat ini dia berada di kota Taiyuan, ibu kota dari provinsi Shanxi. Lalu rumah bordel yang dia pergi sekarang berada di tengah-tengah kota Taiyuan. Tempat ini disebut sebagai Crimson Flower. Wolhua sendiri adalah hostess yang paling tinggi levelnya di Crimson Flower ini. Sedangkan Jin sendiri adalah cowok berusia 20 tahun, anak bungsu dari keluarga Jin yang tinggal di Taiyuan. Keluarga Jin adalah keluarga bergengsi yang selama ini dikenal dengan pembasmi bandit dan juga pemberi makan orang-orang miskin saat kelaparan dan kekeringan juga. Karena itu banyak orang di Shanxi sangat menghormati keluarga Jin. Jin langsung kegirangan begitu tahu dia berasal dari keluarga kaya. Tapi dia malah diberitahu dua hal lagi sama Wolhua. Kalau saat ini keluarga Jin sedang mengalami dua masalah besar. Pertama, masalah eksternal berupa pertikaian dengan sekte pedang Gunung Heng yang mau merebut posisi keluarga Jin sebagai pemimpin provinsi Shanxi. Dan yang kedua adalah masalah internal yang katanya anak ketiga dari keluarga Jin adalah pembuat onar juga beban keluarga. Jin ngejawab, ya, pasti selalu ada bajingan dalam keluarga kaya. Tunggu, bentar. Berapa anak keluarga yang dimiliki keluarga Jin? Tanya Jin yang mulai berkeringat kepada Wolhua. 3, jawab Wolhua. Kampret. Udah jelas-jelas si beban keluarga ini adalah aku, bukan? Sial, ucap Jin yang dalam hatinya nggak terima. Dengan penjelasan Wolhua barusan, Jin berhasil menyelesaikan quest tutorial bagian pengumpulan informasi. Tinggal quest adaptasi dan lingkungan aja. Tapi tiba-tiba Jin tersentak sadar dan bilang dalam hati, kenapa aku malah main game? Aku harus cepat cari kerja. Jin bangun dan duduk sedikit tersenyum dalam hatinya sambil bilang, ya walaupun cuma sebentar, tapi ini cukup meredakan stres lah. Lalu Jin pun mengangkat tangannya sambil berteriak, "Lock out!" Keadaan hening. Wolhua sampai menutup mukanya saking malu dengan tingkah Jin ini. Lah, kok nggak bisa? Biarkan aku lock out sekarang. Lock out! Lah, kok nggak bisa? Masih nggak bisa, ucap Jin berkali-kali agar dia segera lockout dari game. Wolhua cuma terduduk heran ngeliat cowok gila yang ngomongnya nggak jelas di hadapannya dengan kata-kata yang sangat asing baginya. Setelah berkali-kali mencoba, barulah notif serentak banyak dan bilang nggak memungkinkan untuk lockout. Jin pun panik berkeringat dingin dan bilang dalam hati, apa maksudnya nggak bisa lockout? Apa sistemnya error atau bagaimana? Bentar. Kayaknya aku sempat baca buku paduan dah sebelumnya.
Apa yang tertulis di sana ya? Ucap Jin dalam hati sambil mengingat tulisan yang dia pernah baca di buku manual sebelumnya. Begitu dia ingat kalau di sana tertulis player nggak bisa lockout atas kemauannya sendiri. Bahkan jika player mati di dalam game, maka dia juga akan mati di dunia nyata. Jin terduduk lemas di lantai dan sadar kalau dia udah terperangkap di dalam dunia game murim ini. Sial, sial, ucapnya dengan mata yang terbuka lebar. Saat dia tahu kalau dia udah terperangkap dalam game, barulah quest adaptasi lingkungan sekitar pun selesai. Gak berselang lama, Jin pun kini menaiki kereta kuda untuk kembali ke rumah keluarganya, keluarga Jin. Berdasarkan catatan buku manual yang bilang kalau player nggak bisa lockout atas kemauannya sendiri, membuat Jin yakin pasti ada suatu cara yang diakui sistem agar dia bisa lockout. Kemungkinan besar itu adalah leveling dan menjalankan quest. Tapi karena di game ini kemungkinan matinya sangat tinggi, bisa menyebabkan kematian di dunia nyata pula lagi. Maka satu-satunya tempat untuk leveling yang aman adalah di rumah keluarganya, yang mana dia bisa mendapatkan bantuan kapanpun yang dia mau juga. Selama perjalanan menaiki kereta kuda, Jin mendapatkan quest tutorial kedua yang nyuruhnya untuk membagi poin stat di profil karakter, membagi poin skill di menu skill juga, serta memakai sebuah item dari inventory. Jin langsung membuka profil karakter. Di sana udah ada berbagai jenis stat, yaitu strength, agility, dan sebagainya di angka 10. Di statusnya juga mengatakan kalau dia adalah prajurit kelas 3, status yang nggak bisa dibanggakan lah pokoknya. Berhubung stat key internal nggak bisa dinaikkan via menu profil karakter kecuali via latihan ataupun elixir, makanya Jin membagi poin statnya masing-masing ke strength 30 dan stamina juga agility 40. Setelah itu selesai, tiba-tiba Jin melayang ke udara dan bilang, ini seperti aku awakening sekitar 7 tahun yang lalu. Notif pun muncul, quest pembagian stat selesai. Jin pun langsung ke quest kedua. Di quest kedua, Jin harus membagi poinnya ke 2 skill. Kekuatan internal yang datang dari struktur saraf dan pembuluh darah yang akan menghasilkan mana magic, serta kekuatan eksternal yang datang dari struktur tulang dan massa otot yang menguatkan kemampuan bertarung secara fisik. Karena Jin dulunya adalah hunter yang sering bertarung secara fisik, makanya dia membagi poin 60 ke eksternal dan 40 ke internal. Setelah pembagian ini selesai, tiba-tiba seluruh tulang-tulang dan sendi Jin berdenyut-denyut bergeretak. Rasa sakit yang luar biasa dirasakan di seluruh tubuhnya. Begitu prosesnya selesai, Jin ngelihat fisiknya dan bilang, fisikku, kekuatan ini, aku dipenuhi oleh kekuatan mentah. Benar, tempat ini berbeda dengan dunia luar. Dengan bantuan sistemku, yakin aku bisa menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Belum lagi aku punya pengalaman bertarung selama 7 tahun sebagai hunter. Aku nggak tahu batasan kekuatan ini, tapi akan kugunakan segala inci kekuatan ini sampai batas maksimal. Karena quest barusan berjalan dengan lancar, Jin pun mendapatkan hadiah berupa tombak pemula dan juga jubah pemula di inventory yang bisa langsung digunakan. Baru aja kelar quest kedua, langsung muncul dah quest tutorial part ketiga. Dan tiba-tiba kusir kereta kuda memanggilnya dari luar. Si kusir bilang, maaf mengganggu tuan muda, tapi kayaknya kita ada sedikit masalah di sini. Si kusir memperlihatkan segerombolan bandit yang menghalangi jalan mereka dengan senjata tajam dan juga kapak lengkap. Jin bilang ke kusir itu, masalah kecil jidatmu peyang. Dan quest part 3 ini nyuruh Jin untuk membunuh para bandit yang muncul menghalangi jalan pulangnya. BTW, di notif itu dikatakan kegagalan misi di tutorial ini adalah kematian. Gile, misi tutorial penaltinya mati cuy. So bandit itu berjumlah 6 orang yang diketuai pria bongsor bernama Jiang Sam. Jiang Sam adalah bandit terkenal di area 5 Gunung Besar Cina karena sejak muda udah membantai banyak pedagang dan menjarah harta mereka secara paksa. Saking banyaknya pedagang yang udah dia habisi, siang dan malam banyak orang yang mulai menamainya sebagai Jiang Sam si kekuatan 1000. Sejak saat itu gak ada satupun pedagang yang berani mendekatinya dan langsung kabur terbirit-birit setiap kali ngeliat sosoknya. Kebetulan pagi ini dia dan bawahannya berpatroli dan gak sengaja ngeliat kereta kuda Jin, makanya mereka pun langsung menghadangnya. Si kakek kusir bilang ke Jin dengan pandangan intimidasi, "Hehehe, mencoba mencuri ke wilayah keluarga Jin tuh para idiot. Ah, cukup berani juga mereka." Jin ngeliat ke arah kusir dan bilang, "Wah, kenapa dia begitu tenang? Oh, pasti si kusir ini pasti seorang master bela diri nih." Si kusir ngeluarin cambuk dan bilang,
Tuan, bisakah aku mengurus mereka? Seketika Jin senang karena ada master bela diri di dekatnya. Si kusir maju ke hadapan para bandit itu dan mengintimidasi mereka dengan berbagai cara. Lalu tiba-tiba dia balik lagi dan bilang, Tuan, sepertinya mereka adalah tipikal orang yang harus ngelihat kemampuan gila Anda dulu baru paham. Kasih paham, Tuan Muda. Anda adalah pedang surgawi Jin, bukan? Aku udah mendengar cukup banyak kisah Anda yang sensasional. Jenius berusia 20 tahunan yang udah berada di tingkat puncak dunia murim. Jin berkeringat dan bilang, sepertinya kau salah paham, Paman. Si kusir pun kembali teriak kepada para bandit, woi bajingan bodoh, kalian masih gak mengenali putra kedua dari keluarga Jin, master bela diri puncak dan sang pedang surgawi Jin Mukyung. Jin ngejawab, BTW namaku Jin Taekyung. Suasana hening seketika. Si kusir ngelihat ke arah Jin dan bilang, maksudmu apakah Jin Taekyung yang merupakan putra ketiga yang gak berguna itu? Jin hanya mengangguk. Benar. Seketika mulut si kusir langsung berbuih, gak bisa berdamai dengan rasa kaget dan keadaan ini. Para bandit tersebut pun tertawa cekikikan ngejek si kusir yang pingsan dan juga Jin. Mereka juga terus menghina Jin dan bilang kalau Jin adalah putra ketiga yang bodoh dan gak berguna di keluarganya. Mereka juga bilang, gak peduli kau keluarga ketiga atau bukan, tapi aku akan membiarkanmu hidup jika kau patuh pada kami. Ucap Jang Sam mengancam Jin. Jin benar-benar kesal dengan quest tutorial kali ini. Jika gagal dia akan mati beneran dah. Belum lagi dia harus ngelawan 6 orang. Tiba-tiba salah satu bawahan Jang Sam langsung mencoba melempar Jin dengan kapak. Tapi ternyata kekhawatiran Jin terlalu berlebihan. Kapak yang dilemparkannya itu nggak nyampe dong. Dan bisa dibilang bidikannya terlalu jauh. Jin langsung sadar kalau para bawahan Jang Sam ini kemungkinan besar lebih lemah dari monster goblin di kehidupan nyatanya. Jadi dengan pengalaman hunternya mungkin Jin punya kesempatan. Jin mengangkat tangannya tanda menyerah dan mendekati mereka berdua dengan tangan kosong. Jin memantau situasi dan ngeliat celah juga membuat mereka lengah. Begitu jarak yang dimaksud udah sampai, tiba-tiba area perut Jin mulai terasa panas sebagai tanda kalau dia akan mengaktifkan kekuatan internal. Seketika kekuatan internal mengalir ke kaki Jin hingga membuat tanah di kakinya retak berantakan. Dan dengan satu dorongan kaki yang dahsyat, Jin melompat dengan kecepatan tinggi dan membuat seluruh pasukan Jang Sam terkaget-kaget. Jin kemudian ngeluarin tombaknya dari inventory secara instan, lalu tanpa ampun melempar tombak tersebut sekuat tenaga hingga meluncur deras mematahkan gagang kapak Jang Sam dan menembus dadanya dengan sadis sampai ke belakang. Jin menarik tombak itu dan bilang dengan nada intimidasi kepada yang lain, jadi siapa yang lainnya yang mau menyusul? Tentu mendengarkan itu ngebuat sisa-sisa bawahan Jang Sam ketakutan dan lari terbirit-birit. Notif baru pun muncul dan bilang, critical hit, bleeding telah aktif. Anda berhasil mengalahkan level 10 Jang Sam. Level up. Dan hadiah level up adalah mendapatkan teknik kultivasi keluarga Jin. Quest tutorial ketiga pun selesai. Beberapa menit kemudian si kusir terbangun ngeliat Jin udah mengikat sisa pasukan bandit itu. Dia kaget dan bilang, hah? Kau yang melakukan ini? Apa kau yakin kalau kau bukan Tuan Jin Mukyung? Karena kesal, Jin pun langsung memberikan si kusir Pokemon dan nyuruh dia ngelanjutin perjalanan lagi menuju ke kediaman keluarga Jin. Selagi melanjutkan perjalanan pulang, Jin tahu kalau dia udah berada di game ini selama lebih dari 3 hari. Jin yakin harusnya Song di dunia nyata kan udah bangun dari tidurnya. Tiba-tiba dia teringat dulu ketika Song pernah bilang kalau game VR memiliki kemungkinan perbedaan waktu antara dunia nyata dan dunia game. Tapi biasanya perbedaannya nggak terlalu banyak. Ya, game VR canggih dan mahal biasanya akan lebih terasa perbedaannya. Tiba-tiba Jin tersentak dan bilang, tunggu, jangan-jangan game ini memiliki perbedaan waktu yang sangat tinggi. Makanya si Song belum ngebangunin aku sekarang. Dan mungkin dia masih tidur. Bukankah ini udah 3 hari di dunia game ya? Nggak mungkin. Tapi ini kan kayak kapsul sampah. Tapi tunggu, grafisnya sangat real. Bahkan nggak ada perbedaan dengan orang asli ataupun manusia nyata. Kemungkinan memang game ini memiliki perbedaan waktu yang sangat tinggi. 3 hari di dunia game mungkin hanya beberapa menit di dunia nyata. Makin dipikirin yang ada makin pusing. Masa bodoh dah. Toh dia juga nanti akan bangun. Buka skill menu, kata Jin yang sekarang mau ngeliat deskripsi skillnya. Ada 3 skill yang ada di status Jin, tapi hanya 1 skill yang baru dia kuasai, yaitu teknik kultivasi keluarga Jin. Jadi agar teknik spear dan juga footwork bisa digunakan,
Maka teknik kultivasi keluarga jin perlu dikuasai dulu sampai ke tahap mahir. Maka disinilah letak quest tutorial keempat dan terakhir yang mengharuskan jin harus mengontrol sirkulasi ki internal di dalam tubuhnya. Jika dia gagal dalam quest ini, maka akan terjadi fluktuasi ki ataupun mati. Hah, mati lagi? Apa mati itu cuma candaan di game ini? Ucap Jin yang kesal dengan quest tutorialnya yang gak pernah berhenti tertulis tentang kematian. Jin berencana menunda si quest keempat ini karena penaltinya kematian. Mungkin kalau dia menunggu sebentar lagi, Song akan bangun di dunia nyata dan membangunkannya dari kapsul. Jadi nggak perlu diambil quest tutorial yang bisa bikin dia mati. Notif pun muncul dan bilang kalau sistem menunggu jawaban dari Jin. Dia langsung menjawab dengan tegas, enggak, tolak. Namun, notif baru pun muncul lagi dan bilang, kau nggak bisa menolak quest tutorial. Apakah kamu akan menerima quest ini? Jin yang udah bete parah kemudian teriak, aku kan udah bilang tolak. Tolak woi, tolak. Lalu beberapa menit kemudian muncul lagi notif yang sekarang nggak ada tombol tolak, malah ada 2 tombol terima. Ah, kampret bangsat nih game, ucap Jin yang marah karena nggak ada tombol tolak di notif. Hanya beberapa detik quest itu pun langsung menerima quest secara otomatis. Dan sekarang game ini malah mengabaikanku, sialan, kata Jin. Gak berselang lama kesadaran Jin pun diteleport ke sebuah ruangan yang serba putih. Yang ada di sana adalah seorang kakek. Kakek itu langsung menotok titik vital Jin dan membuat jalur meridian di tubuhnya terbuka. Setelah nyuruh Jin bersiap untuk fokus mensirkulasikan kekuatan internal di tubuhnya, si kakek membaca mantra yang berkaitan dengan teknik kultivasi keluarga Jin hingga semua titik meridian kini mampu Jin rasakan. Dengan fokus tingkat tinggi, Jin mengalirkan titik cahaya hingga mengalir mulus di dalam meridian tubuhnya. Ketika itu berhasil, quest tutorial pun akhirnya berhasil. Ternyata nggak begitu sulit. Jin mendapatkan skill baru yang bernama Ki Sense, dan kini dia pun pindah ke quest utama sekaligus keluar dari kesadaran ruangan serba putih tadi. Setelah quest ini selesai, Jin merasakan tenaga baru mengalir di tubuhnya dan staminanya kembali full. Gak berselang lama, si kakek kusir akhirnya ngasih tahu Jin kalau dia udah nyampe di tanah kekuasaan keluarga Jin. Saat Jin ngeliat keluar jendela, dia begitu terpukau ngeliat tanah keluarga Jin yang begitu luas dari atas tebing. Tapi sebelum ke sana, Jin mau mencoba skill barunya, yaitu Ki Sense. Ki Sense ini berfungsi untuk mengidentifikasi keberadaan seseorang di sekitar Jin dan akan semakin luas seiring kultivasi Jin meningkat. Untuk saat ini, Ki Sense Jin hanya mampu mengidentifikasi seseorang dengan level 30 ke bawah serta maksimal jarak 30 meter. Begitu Jin mencoba skill tersebut, akhirnya Jin tahu siapa nama si kakek kusir yang lagi di luar membawa kereta kuda, dan tentu dia cuma sekuat ampas kuda. Namun tiba-tiba muncul quest lagi yang bilang capai tahapan prajurit tingkat 1 level 30 dan juga mendapatkan 5000 fame. Rewardnya adalah lockout. Ngelihat itu Jin sangat bahagia dan bilang, wah lihatlah ini beneran game pau. Dengan gini, aku gak perlu berharap dengan dunia luar lagi untuk membangunkanku. Aku akan leveling sebaik mungkin. Dengan pengalaman hunterku dan juga bantuan dari sistem, aku akan bisa dengan mudah mendapatkan reward lockout ini. Gak berselang lama, Jin tiba juga di pintu gerbang komplek perumahan keluarga Jin ini. Bukannya diizinkan masuk, penjaga gerbang malah nyuruh Jin keluar untuk diinterogasi. Padahal jelas-jelas si penjaga kenal kalau Jin ini adalah anak dari majikannya. Setelah diinterogasi yang mengesalkan, si penjaga malah bilang, berhenti mengotori kehormatan keluarga dan kau harusnya mencoba hidup lebih layak, menjadi manusia yang lebih beradab. Kata-kata itu menusuk hati Jin. Dia tahu ini adalah game, tapi ini sangat mengesalkan hingga dia gak mampu menahan amarahnya lagi. Jin berteriak kepada si penjaga yang bernama Kyungmu itu, berhenti kau! Tanpa basa-basi, Jin melayangkan tinjunya sekuat tenaga. Oke, kita pindah ke ruangan utama keluarga Jin. Terlihat seorang pria membungkukkan badan minta maaf kepada pimpinan keluarga Jin yang lagi sibuk ngurus dokumen yang menggunung. Dia minta maaf karena anak buahnya berantem dengan tuan muda ketiga keluarga Jin. Pria itu memberikan laporan kalau Jin pingsan dan masuk rumah sakit. Dan si penjaga juga sama, masuk rumah sakit karena tulangnya retak. Awalnya pimpinan mau bicara empat mata dengan si penjaga, tapi begitu tahu dia juga terluka
terluka, si pimpinan bilang ke bawahannya yang bernama Wei Peng ini kalau dia mau ke tempat Jin dulu sekarang. Sedangkan di tempat lain, di tempat Jin berada, dia mengingat kembali gimana pertarungan dengan si penjaga yang ternyata masih terlalu berat untuknya. Mau berapa kali pun dia mencoba memukul, tetap aja si penjaga dengan gampang menghindari pukulannya. Dan justru dialah yang terkena serangan fatal berkali-kali. Tapi di satu kesempatan Jin berhasil menanduk dagu si penjaga yang membuat rahangnya retak. Saat pertarungan sebelumnya, Jin tahu level dari si penjaga bernama Kyung Mu itu adalah berlevel 20, jauh dari levelnya yang sekarang. Setelah kekalahan itu, Jin sadar kalau dia masih terlalu lemah, masih terlalu jauh untuk dia bisa mencapai misi lockout. Nggak berselang lama, Jin pun siuman di kamar rumah sakitnya dengan beberapa perban di tubuhnya juga. Ngelihat keadaannya, dia sadar kalau dia harus segera berlatih bela diri yang sesungguhnya untuk menjadi lebih kuat. Tiba-tiba pintu kamar Jin dibuka. Pimpinan masuk ke ruangan tersebut sambil nanya ke tabib, gimana keadaannya? Si tabib pun ngejawab dia hanya dipenuhi memar, nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Mendengarkan itu, pimpinan keluarga berteriak, "Hah? Sayang sekali, setidaknya satu kakinya hancur, bukan?" Mendengarkan intimidasi itu, Jin mengaktifkan key sense-nya. Tapi key sense-nya itu nggak bisa membaca apapun. Itu artinya level pemimpin keluarga Jin ini lebih dari level 30. Wajah Jin langsung meremelek ketakutan dong. Jin memejamkan matanya, dia mencoba berpikir gimana cara mencairkan suasana ini. Tapi dia nggak tahu siapa orang di depannya. Dia ayahnya kah, atau pamannya kah, atau kakeknya? Jin mengerahkan seluruh fungsi otaknya lalu mengatakan dengan pelan, "Ayah Kun." Pemimpin makin naik pitam. Urat-urat kemarahannya mengeliat. Dia nyuruh si tabib untuk keluar sekarang juga. Jin memohon ke tabib jangan tinggalin dia sama monster ini. Tapi apalah daya, si pimpinan udah mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan berteriak, "Harusnya ada batasan dalam kebodohanmu, sialan." Jin menutup matanya karena kalau kena pukul pasti sangat menyakitkan, berhubung levelnya sangat tinggi. Kepala klan terus mengomel dan bilang, "Mau sampai kapan kau mau hidup nyampah seperti ini, dasar bocah? Sejak dulu kau nggak pernah berhenti mengejar wanita. Begitu ada uang, kau malah pergi judi. Karena kelakuanmu seperti ini, makanya kau dicemooh sama keluarga. Dasar sampah. Kalau kau terus-terusan begini, kau harus siap menghadapi hukuman berat. Paham? Apa kau dengar?" Dalam hati Jin bilang, "Hah, kenapa dia masih ngoceh? Kirain main fisik tadi." Jin mencoba membuka matanya perlahan. Ternyata si pimpinan terus membentak kuat sambil mengelus tangannya. Dia ingin orang-orang di luar sana tahu kalau Jin diberikan pelajaran oleh pemimpin keluarga. Tapi kenyataannya ternyata dia adalah seorang kakak yang sangat menyayangi adiknya. Pimpinan mendekati wajahnya sambil bilang, "Aku bersyukur itu adalah luka kecil. Kenapa kau bertarung dengan pengawal? Kau kan gak pernah berlatih bela diri sebelumnya." Tentu Jin sangat kaget dengan tingkah pemimpin yang ternyata adalah kakaknya ini. Si kakak nanya, "Apa kau masih belum mengingat siapa aku?" Jin hanya menjawab kalau dia kayaknya amnesia. Ya, alasan inilah yang paling tepat untuknya, karena berbagai hal yang masih dia nggak mengerti. Setelah beberapa jam, Jin pun keluar dari ruangan pengobatan dan berputar-putar di seluruh area kediaman keluarga Jin yang membuat dia terpesona. Begitu kayanya keluarga ini. Seorang menunjukkan kepada Jin sebuah bangunan yang besar dan mengatakan kalau itu adalah tempat tinggal Jin, rumah Jin. Waduh, Jin di dunia ini tinggal di sebuah bangunan yang sangat besar, sedangkan Jin di dunia asli malah hidup di sebuah studio yang bapuk. Gile, ini anak emang orang kaya cuy. Ketika Jin keluar, dia malah geleng-geleng kepala karena ngelihat satu lantai isinya cuma pakaian doang. Jin bilang dalam hati, ini anak kayaknya emang gila fashion, dasar idiot. Jin terus berputar-putar mencari sebuah ruangan dan akhirnya dia menemukannya. Ya, ruangan yang dia cari adalah ruangan buku-buku bela diri alias perpustakaan bela diri. Di sana Jin menemukan buku martial art yang berjudul Teknik Perang 3 Langkah. Namun tiba-tiba notif muncul dan bilang, "Apakah Anda ingin belajar ilmu bela diri yang dipilih?" Dengan tertawa Jin mengatakan, "Wah, mantap. Dengan sistem memang bikin hidup lebih mudah." Tapi dia kaget ngelihat jumlah skill yang hanya bisa dipelajari saat ini adalah 10 jenis bela diri saja. Jadinya Jin nggak langsung menerima skill yang dia pegang itu. Dia berniat mau membedah seluruh buku yang ada di perpustakaan tersebut sambil bilang, "Mana mungkin ku sia-siakan slotku yang berharga untuk mempelajari skill rendahan. Muah, akan ku pelajari bela diri ultimate tingkat tertinggi." Nggak berselang lama, Jin menemukan sebuah buku martial art berjudul Greatest Material of Night King.
Dan setelah dibaca ternyata itu adalah buku novel Ero kesukaan Kakashi. Kampret lah. Setelah menggeledah ke seluruh sudut perpus yang sebagian besar isinya adalah novel Ero atau novel mesum, akhirnya dia memilih dan memilah beberapa paduan bela diri yang akan dia pelajari. Waktu pun berlalu dengan cepat. Saat udah tengah malam, terlihat Wikyung dan juga Wipeng sedang menyusuri komplek istana sambil berbincang bodoh. Tapi tiba-tiba mereka berdua kaget ngelihat rumah Jin masih bersinar terang. Lampunya masih menyala. Jarang-jarang. Karena penasaran, Wikyung pun mendekati rumah Jin dan Wipeng mengikutinya dari belakang. Wipeng bilang, pemimpin sebaiknya nggak usah dilihat lah, palingan dia sedang mabuk-mabukan. Tapi sang kakak tetap kekeh mau ngelihat ke sana. Saat mendekat, Wipeng bilang lagi, pemimpin, aku mempertaruhkan gajiku bulan ini. Kalau bukan mabuk-mabukan, dia pasti sedang bawa cewek kemari. Tapi si kakak yang udah mengintip ke dalam, dia bilang, diamlah dan cepat kemari dan lihat. Begitu dia melihat sendiri, matanya sangat kaget dan terbuka lebar. Siapa sangka Jin sedang latihan cukup intens. Gerakan kaki keluarga Jin sampai keringat berkucuran ke lantai. Dia susah payah mengikuti jejak gerakan yang tertulis di buku tersebut. Bahkan kakinya sampai tersandung berkali-kali dan membuatnya kesal. Lalu Jin berteriak, bajingan, siapa sih yang bikin martial art sialan ini? Keseriusan Jin belajar martial art membuat Wikyung tersenyum lebar. Secara perlahan dia ngelihat perubahan dari adiknya yang selama ini nggak berguna. Pada akhirnya latihan intens barusan membuat Jin mampu menguasai teknik gerakan kaki keluarga Jin. Karena sebagian besar adalah buku Ero dan buku mesum. Namun untungnya di antara buku-buku martial art yang masih berguna seperti teknik spear keluarga Jin dan kultivasi keluarga Jin, juga dia mengecek deskripsi skill teknik kaki dan di sana tertulis kalau ini adalah gerakan kaki yang simple. Jin pasti kesal dong dibilang simple karena dia harus susah payah ngikutin jejak kaki yang muncul di lantai. Salah dikit aja dia telat sepersekian detik aja, dia harus mulai lagi dari awal. Makanya butuh waktu semalaman baginya untuk menyelesaikan itu semua. Tapi Jin juga cukup senang dengan proses pembelajaran skill tersebut. Dengan bantuan sistem dia bisa mempelajari skill martial art lebih cepat dari siapapun. Sambil membawa beberapa buku martial art yang ada di perpustakaan, Jin bertekad akan melahap semua skill yang tertulis di sana. Tapi dia tetap nggak lupa dong bawain satu novel Ero untuk hiburan di sela-sela latihan. Keesokan harinya Wikyung berniat melepas semua kerjaannya karena dia mau ngeliat Jin latihan. Tapi Wipeng ngingatin dia untuk nggak sembarangan lepas tanggung jawab, apalagi tetua banyak mengincar posisinya. Wipeng mengatakan selama ini pangeran ketiga selalu membuat masalah, mencuri uang keluarga untuk bersenang-senang. Jika mengikuti aturan keluarga harusnya anak ketiga udah mati dieksekusi. Wipeng juga bilang jika Wikyung terus-terusan membela Jin sebagai adik bungsunya yang tercinta, lambat laun posisinya benar-benar akan direbut oleh tetua keluarga. Tapi Wikyung tetap membela adiknya dengan bilang kalau dia lupa ingatan dan tingkahnya juga udah berbeda 180 derajat sekarang, bukan? Wipeng sih setuju kalau Jin udah mulai berubah. Dia yang sekarang mati-matian belajar martial art, sesuatu yang bahkan gak pernah dia sentuh sekalipun sebelumnya. Tiba-tiba Wikyung dapat ide dan bilang ke Wipeng sambil tersenyum, aku ada ide menarik, tolong buat surat perintah atas namaku sekarang. Gak berselang lama surat perintah itu dibacakan di hadapan Jin, yang intinya dia harus dikurung ke dalam gua untuk latihan selama waktu yang gak ditentukan. Wipeng nyuruh pengawalnya untuk mengikat Jin. Jin langsung mengamuk dong, padahal dia minta ruang latihan, kok malah dipenjara di dalam gua untuk latihan. Apalagi di sana tertulis kata-kata selama waktu yang gak ditentukan, dia akan dipenjara selama itu. Wipeng bicara dengan Jin via telepati, yang intinya kalau Jin gak dihukum sekarang maka akan banyak tetua yang marah dan akan memberikan hukuman yang jauh lebih berat lagi nanti. Lagian mengenai kata-kata dikurung dalam waktu yang gak ditentukan itu hanyalah penggunaan kata saja. Apa menurutmu kakakmu tega melakukan itu untuk adik tercintanya? Kata-kata dari telepati itu ngebuat Jin diam dan menyetujuinya, mengikuti arus lah intinya. Beberapa saat kemudian Jin pun dibawa dengan tubuh terikat ke sebuah gua yang berdekatan dengan komplek keluarga Jin. Dengan penuh ketegasan, Wikyung yang ada di sana bilang ke pengawal untuk mengurung kriminal ke dalam gua agar dia introspeksi diri. Di balik wibawa dan ketegasannya, Wikyung bilang ke adiknya via telepati, aku udah menyiapkan semua yang kau butuhkan di dalam sana. Semoga kau beruntung adikku. Jin hanya tersenyum mendengarkan ucapan tersebut. Seiring dia pun masuk ke dalam gua.
goa. Beberapa jam kemudian terlihat Jin sedang latihan di dalam goa tersebut. Awalnya Jin mengira guanya bakal seperti penjara bawah tanah yang lembab. Siapa sangka guanya adalah tempat latihan martial art yang sangat efektif. Tahu gini, Jin nyesal cuma dikurung 7 hari. Harusnya dia minta lebih. Dalam waktu singkat, Jin berhasil mempelajari skill Spear Pierce of Heaven dan mendapatkan tambahan 1 poin di masing-masing strength, stamina, dan juga agility. Latihan dengan menggunakan sistem sangat menguras tenaga, tapi dia ingat kalau ruangan ini ada makanan penambah stamina dan tenaga juga. Konsepnya kayak kacang ajaib di Dragon Ball, tapi ini bentuknya mirip kuda dan rasanya juga baunya nggak karuan. Walaupun gitu, ternyata efeknya cukup gokil, bahkan bisa menambah semua stat selama 1 jam. Jin terus berlatih dengan sangat keras dengan paduan sistem. Dia mengkombinasikan berbagai skill tombak. Tiba-tiba notif mengatakan kalau teknik langkah kaki juga jadi naik level. Wah, dari sini Jin mendapatkan ide untuk mengkombinasikan segala skill dan juga footstep keluarga Jin. Ketika di penghujung skill, saat tombak menghantamkan dinding beton di depannya, tercipta ledakan yang cukup dahsyat. Sebuah skill Pierce of Heaven yang dipadukan dengan langkah kaki keluarga Jin menciptakan sebuah skill dahsyat yang melubangi dinding dengan sangat besar. Tapi setelah ngeluarin skill itu, Jin kehabisan stamina dan juga ki. Dia pun ambruk di lantai. Setelah terbangun, Jin mengecek status window dan dia cukup kaget ngelihat levelnya bertambah 2 berkat latihan intens tadi. Jin kemudian membagi poin start hasil leveling dan bertekad akan menaikkan skill dan juga level setinggi mungkin selama latihan di goa ini. Dia mulai penasaran, kira-kira sekuat apa dia sekarang dibandingkan dengan penjaga yang dulu pernah menghajarnya. Tiba-tiba notif pun muncul dan bilang kalau mode training udah tersedia sekarang. Di saat bersamaan, terlihat di pintu gerbang komplek keluarga Jin udah datang sekte pedang Gunung Heng yang akan berkunjung. Kenapa mereka datang? Kita akan tahu sebentar lagi. Kembali ke Jin. Jin langsung membuka menu training tersebut dan terlihat di sana kalau Jin bisa bertarung secara simulasi ngelawan Jang Sam dan juga Hyuk Jin yang pernah dia lawan sebelumnya. Jin to the point nyuruh sistem ngeluarin Mujin. Sebagai permulaan, Jin mengatur Mujin di setelan setengah dari kekuatan aslinya. Setelah itu, tanpa ragu Jin langsung mulai training dan menyerang Mujin dengan tusukan tombak yang bertubi-tubi. Dalam waktu yang singkat, Mujin simulasi pun kalah seketika. Ngerasa 50% kekuatan terlalu gampang, Jin menyuruh sistem membuat Mujin berkekuatan 100% dan dia pun kembali melanjutkan mode latihannya. Tapi Mujin dengan kemampuan 100% masih bisa dikalahkan dengan sangat gampang. Jin berpikir kalau simulasi ini agak kurang realistik kayaknya. Manalah mungkin baru beberapa hari latihan dia udah bisa mengalahkan si penjaga yang bikin dia babak belur sebelumnya dengan sangat gampang. Dan karena ngerasa kalau kemampuan Mujin terlalu ringan, Jin pun mengeset agar Mujin menggunakan teknik tombak keluarga Jin dan juga langkah kaki keluarga Jin. Ditambah tentu mereka saat ini bertarung dengan sama-sama menggunakan tombak. Di awal pertarungan, Mujin cukup mendesak Jin dengan permainan tombaknya. Tapi setelah menghindari tusukan Mujin yang ke arah kaki, dengan refleksnya dia pun melompat tinggi ke langit dan menebas Mujin menggunakan tombaknya ke arah bawah hingga tubuh simulasi Mujin tewas terbelah 2. Keberhasilan itu membuat Jin naik ke level 14 dan semua skillnya sekarang berada di tingkat mastery level 4. Jin sangat senang dalam 5 hari ini dia bisa naik ke level 14. Wah, kalau kayak gini dia bisa ngincar orang-orang kuat di luar sana dan menaikkan level dengan cepat, lalu mencapai level 30 hingga quest locker pun bisa dicapai dengan sempurna. Tapi tiba-tiba pintu gua terbuka dan Wei Peng pun muncul di sana. Dia bilang latihan udah dicukupkan. Sekarang Jin harus segera pergi ke aula utama keluarga Jin karena dia udah ditunggu oleh banyak orang di sana. Mulai dari abangnya, anggota keluarga utama Jin, dan juga murid dari sekte pedang Gunung Heng. Mendengarkan nama Gunung Heng, Jin memiliki firasat yang cukup buruk sih. Lalu Wei Peng pun mendekatkan wajahnya ke Jin sambil bilang, "Tuan muda ketiga, jawablah pertanyaanku dengan jujur. Apa benar kau mencoba memperkaos Tuan Putri dari sekte pedang Gunung Heng?" Seketika wajah Jin shock parah dan gak berhenti mengucurkan keringat ketika mendengarkan pertanyaan barusan. Dia berteriak dalam hatinya, "Anjim, apa yang bajingan Jin Taekyung ini lakukan sebelumnya sih sebenarnya?" Gak berselang lama, Jin pun kini udah berada di aula utama keluarga Jin. Terlihat semua orang yang ada di sana menatapnya dengan dingin, kecuali abangnya. Saat Jin berjalan ke dalam untuk menghampiri mereka semua, tiba-tiba Jin merasakan aura haus darah yang membuatnya kaget ketakutan. Ternyata aura itu datang dari salah satu murid Gunung Heng yang bernama Lee Seo Gun yang berlevel 30.
Lee Seogun kemudian bilang ke hadapan semua orang sebelum Jin pergi ke rumah bordil Crimson Flower. Jin berada di rumah bordil lain yang bernama Radiant Moon yang terkenal sebagai rumah bordil termahal di provinsi Shanxi. Majelis dari keluarga utama Jin langsung menutup muka mereka karena malu ngelihat tingkah laku keluarga utamanya yang cuma sampah nggak tahu malu. Lee bahkan ngeluarin catatan kertas testimoni yang mengungkapkan semua perbuatan Jin selama di Radiant Moon dan juga tuduhan akan memperkaos adiknya. Nih baca semua, ucap Lee sambil memberikan semua kertas itu ke Jin. Tapi begitu Jin membaca kertas itu satu persatu, Jin heran kenapa nggak ada satupun testimoni yang bilang kalau dia memang memperkaos Tuan Putri Gunung Heng. Mentok-mentok testimoninya kami melihat Jin di Radiant Moon. Dia mabok, dia berdiri di depan kamar Tuan Putri. Tuan Putri pun berteriak. Nggak ada satupun testimoni yang bilang dia mendobrak pintu kamar Tuan Putri ataupun memegang Tuan Putri dengan erat. Jin pun bilang, bentar. Apa cuma bukti ini yang kau punya? Lee merebut paksa kertas bukti itu dari Jin lalu berteriak, apa kau masih belum paham setelah membacanya sendiri? Jin gak jawab, paham. Justru setelah membacanya aku sangat kebingungan sekarang. Nggak ada satupun bukti yang bilang. Lee pun langsung memotong ucapan Jin dan berteriak dengan keras, dasar bajingan gak tahu malu. Beraninya kau mencoba berbohong untuk keluar dari masalah ini. Bentar, tenang dulu Bung. Apakah kalian semua udah ngebaca tulisan ini? Menurut kalian apa cukup tulisan ini membuktikan aku sebagai pelakunya? Lee makin kesal ngeliat tingkah laku Jin dan dia pun melempar semua kertas itu ke muka Jin sambil teriak, bajingan busuk. Wikio yang ngeliat penghinaan itu jelas sangat marah. Lee kemudian meludahi kertas bukti itu dan kini mulai menarik pedangnya. Tiba-tiba Quest pun muncul di hadapan Jin yang menyuruhnya untuk bertarung dengan Lee. Jika dia kalah maka dia akan dapat titel seks maniak dan cedera parah juga. Jin ngeliat Quest itu dan memperhatikan status Lee yang level 30. Gak mungkin dia bisa menang ngelawan Lee. Makanya dia mencoba menolak Quest itu. Tapi tiba-tiba Lee bilang ke Jin, jika kau kabur dariku sekarang, semua anggota keluarga Jin di Taiyuan harus membayar harga yang mahal. Ucapan itu membuat keluarga utama Jin marah besar dan di saat bersamaan notif Quest pun diupdate dan bilang kalau menolak Quest ini Sekte Gunung Heng akan menyatakan perang ngelawan keluarga Jin. Bahkan Jin akan dianggap sebagai musuh dari fraksi. Jin menghela napas panjang. Quest yang dia terima selalu aja memojokkannya. Jujur Wikyo sangat kesal ngelihat arogansi Lee sejak awal kedatangannya. Makanya dia bertanya dengan aura yang cukup mengintimidasi, katakan apa yang sebenarnya kau inginkan. Pertanyaan itu sekilas membuat Lee bergetar ketakutan. Tapi dia tetap ngejawab, aku cuma mau bertarung dengan tuan muda ketiga. Aku bukan tanya itu. Katakan apa tujuan aslimu sebenarnya? Tanya Wikyung dengan nada yang lebih keras. Sambil tersenyum Lee ngejawab, aku ingin kau mundur sebagai pemimpin di Taiyuan. Jika kau bersedia, aku akan menganggap semua insiden ini adalah kecelakaan. Aku menolak permintaanmu, termasuk bertarung dengan tuan muda ketiga, ucap Wikyung dengan cukup tegas. Kalau gitu tinggal satu solusinya bukan? Ucap Lee yang mengancam akan menyatakan perang, hingga membuat seluruh anggota di sana panik dan suasananya cukup riuh. Jin berpikir dengan keras, menimbang segala hal. Lalu tiba-tiba dia ngeluarin tombaknya di inventory sambil bilang, yuklah, gas. Mendengarkan kata-kata itu tentu ngebuat seisi ruangan kaget sekaget-kagetnya. Mereka berpikir, apa sih sampah keluarga ini gak sadar diri? Apa yang ngebuat dia begitu berani menerima tantangan dari penerus dari klan Gunung Heng? Jin mengarahkan telunjuknya ke arah Lee dan bilang, yo kemari kau, kita selesaikan sekarang juga. Beberapa menit kemudian Jin dan Lee kini udah berada di arena pertarungan yang berada di luar halaman aula. Meski Jin sendiri yang memutuskan untuk bertarung, fakta levelnya beda 16 level dari Lee. Bahkan aura membunuhnya yang sangat pekat membuat Jin berkeringat dingin cukup ketakutan. Sebelum pertarungan, Lee bertanya kepada Jin, dari mana dia mendapatkan kepercayaan diri untuk bertarung? Bukankah dia nggak punya basic martial art dan selama ini cuma tahu cara untuk kabur dan melarikan diri? Pertanyaan tersebut udah pasti bikin Jin kesal. Dia nggak punya pilihan lain. Kalaupun dia tolak, ujung-ujungnya dia akan mati karena jadi musuh dari kedua fraksi. Kalaupun bertarung dan kalah, selama dia masih bisa hidup setelah pertarungan, masih ada kesempatan baginya untuk leveling dan lockout dari game jahanam ini. Jin pun bilang ke Lee, kurasa aku masih bisa mengalahkan orang sepertimu. Ucapan itu membuat Lee tertawa terpingkal-pingkal. Tapi Jin kemudian nanya, katakan padaku, semua situasi sekarang ini terjadi sebenarnya kau yang mengaturnya bukan? Seketika wajah Lee shock. Dia berteriak, omong kosong, apa yang kau bilang bajingan? Dari amarahnya si Lee, Jin tahu
kalau memang semua ini dialah pelakunya, dialah yang mengaturnya. Lia nggak sanggup menahan amarahnya lagi berteriak dengan lantang, "Akan kupotong lehermu sekarang, bajingan!" Dan pertarungan pun dimulai. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Dan bagaimanakah ketika Jin keluar ke dunia nyata setelah lockout? Keseruan dan hal yang nggak terduga apa yang akan terjadi selanjutnya? Nantikan lanjutan alur cerita ini hanya di channel Fogozer Anime. Like dulu dong kawan-kawan, tebusin 3000 like supaya kita akan langsung lanjut besok. Stay terus di Fogozer Anime dan stay update.